Para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, di segmen ini saya mau berbagi tentang 5 judul skripsi yang terbaru seperti biasa untuk jurusan Hukum Keluarga Islam. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, bunyikan juga loncengnya, juga mohon dukungannya dengan meng-share kepada semua teman-teman yang membutuhkan, sehingga ini menjadi ilmu yang lebih bermanfaat. Amin. Baik. Supaya tidak berlama-lama, mari kita bahas satu persatu 5 judul skripsi Hukum Keluarga Islam ini. Nanti akan dibahas juga, akan disajikan juga rumusan masalah per masing-masing judul, sehingga nanti akan lebih mudah untuk membuat proposal dan kemudian melakukan penelitian. Judul yang pertama, budaya menikah tanpa anak atau dalam tanda kurung child free pada kalangan milenial. Di situ saya kasih tanda kurung tempat dan lokasi. Nanti disesuaikan lokasinya. Kalau sudah ada lokasinya tinggal dihapus ya tanda kurungnya itu. Misalnya, budaya menikah tanpa anak child free pada kalangan milenial di kota A atau di kecamatan A atau di desa A. Silakan disesuaikan, nanti tinggal dilanjutkan dalam tinjauan hukum Islam. Ini tema yang menarik ya untuk dikaji, bagaimana melihat ini dari sudut pandang atau ditinjau dari hukum keluarga Islam. Karena kemarin dalam beberapa bulan yang lalu itu sempat trending, menikah tanpa anak ini sempat trending. Ini terjadi pada kalangan anak-anak milenial, pasangan-pasangan milenial yang ingin bekerja, terutama perempuan ya, yang ingin bekerja di luar rumah. Ini dalam konteks ilmu sosial disebut dengan kesetaraan gender. Jadi perempuan juga ingin menuntut kesetaraan, kesamaan derajat dengan laki-laki, bukan hanya laki-laki saja yang bisa bekerja. Nah, salah satu yang dianggap dalam tanda kutip ya, menghambat karir perempuan adalah ketika dia mengandung, hamil, dan punya anak. Jadi mengurus anak, dari hamil sampai mengurus anak sampai gede, itu bagi kalangan milenial tipe ini dianggap ya, ini bisa ditelusuri ya, dianggap menghambat mereka untuk berkarir, sehingga mereka hanya mengurus di rumah saja, dan seterusnya. Sementara laki-laki bisa bekerja di luar. Ini adalah salah satu fenomena sosial kehidupan keluarga. Ada mengarah ke perubahan-perubahan ke sana. Sementara di dalam tradisi Islam dan hukum Islam, menikah itu tujuan yang paling mulia adalah memelihara keturunan. Ini kebalikannya justru. Bagaimana kita membina keluarga tanpa anak? Itu bertentangan dengan tradisi yang sudah ada. Bertentangan dengan tujuan-tujuan atau apa yang diajarkan oleh Islam, bahwa menikah itu tujuan yang paling utama adalah memelihara keturunan, supaya kita punya generasi penerus bangsa, generasi penerus agama, dan seterusnya. Maka kalau menikah di dalam Islam bukan hanya sekedar untuk transfer libido, jadi bukan sekedar untuk gini-gini doang gitu ya, bukan. Itu iya, tetapi yang paling sakral dari situ adalah bagaimana kita bisa membina rumah tangga dengan punya anak, punya generasi, anak-anak yang bisa nanti meneruskan ajaran-ajaran agama kepada generasi-generasi selanjutnya. Kan itu tujuan daripada keluarga itu yang paling mulia. Selain itu, ya memang supaya kita itu mengurangi zina, ya kan? Tapi dalam konteks child free itu seakan-akan ya, dalam tanda kutip, seakan-akan menikah itu hanya untuk begituan gitu loh, hanya untuk supaya kita ketika berhasrat ya, kebutuhan-kebutuhan biologis kita itu bisa tercapai gitu, seakan-akan begitu. Ini perlu dilihat secara lebih detail bagaimana hukum Islam tentang keluarga melihat kondisi ini. Kalau ini terjadi, maka secara tidak langsung maupun langsung ini adalah bentuk daripada semacam pelanggaran terhadap norma hukum di dalam Islam dan norma hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari, norma adat gitu ya. Ini perlu dilihat secara lebih detail nanti berdasarkan hukum Islam terkait dengan keluarga gitu ya. Nah, dari sini mari kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana budaya menikah tanpa anak dalam kurung child free pada kalangan milenial. Di situ ada dalam tanda kurung, di situ tinggal disesuaikan dengan lokasinya. Misalkan kalangan milenial di kecamatan A atau desa B
atau kota A dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana menikah tanpa anak, child free, dalam tinjauan hukum Islam. Judul yang kedua, evaluasi program dalam tanda kurung Pusaka Sakinah KUA. Di situ saya kasih dalam kurung lagi tempatnya ya, silakan ditentukan, dalam mengurangi masalah perceraian selama masa pandemi COVID-19. Di sini pemerintah melalui Kementerian Agama, KUA itu atau Departemen Agama melalui KUA itu kan sampai dengan tingkat kecamatan ya. Dan selama pandemi COVID-19 ini kita lihat, teman-teman bisa lihat di googling ya, angka perceraian itu semakin tinggi. Kenapa? Karena itu situasi krisis di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya, banyak orang yang meskipun dia berusaha sebelumnya lancar, tiba-tiba karena ada situasi di mana interaksi itu mulai berkurang ya kan, setiap kita itu dibatasi interaksi kita, maka banyak juga yang kalau berdagang dia bisa tekor kan gitu ya. Sehingga dari masalah-masalah ekonomi itu bisa masuk ke dalam masalah keluarga, karena kan banyak tuntutan keluarga, kebutuhan keluarga yang nggak bisa tidak gitu, harus terus berjalan sementara kehidupan ekonomi mandek kan gitu. Nah, ini menyebabkan kemudian banyak keluarga yang retak bercerai. Kemenak di KUA itu mulai membuat program ini secara nasional ya, yang disebut dengan Pusaka Sakinah. Teman-teman bisa melakukan evaluasi berdasarkan judul ini hanya di satu lokasi di tempat kalian masing-masing. Ada 3 program terkait dengan ini. Yang pertama adalah bimbingan nikah. Memang bimbingan nikah ini dari dulu sudah ada ya kan. Kemudian konsultasi keluarga. Konsultasi keluarga ya bisa jadi tentang bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga kan berdasarkan ajaran-ajaran Islam dan seterusnya. Di sini mungkin bisa jadi bagi keluarga yang bermasalah kan gitu, kemudian meminta solusi dari pemerintah melalui Kementerian Agama yang ada di daerah gitu ya, di KUA. Kemudian juga ada pendampingan keluarga. Yang ketiga ini yang menarik dalam konteks kehidupan masyarakat yang dalam beberapa tahun ini, dalam 2 tahun ini setidaknya ditimpa oleh krisis pandemi COVID-19 sehingga angka perceraian semakin meningkat. Jadi pendampingan keluarga ini bisa nanti teman-teman evaluasi gitu terkait dengan peran Pusaka Sakinah sebagai satu program untuk menekan angka perceraian di satu tempat, di satu kecamatan atau di satu kota, sehingga angka perceraian semakin menurun gitu. Selama masa pandemi ini, kita batasi selama masa pandemi gitu ya, karena pada masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang bercerai. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana peranan program Pusaka Sakinah KUA ini, tanda kurung lagi ya, tempat atau lokasinya taruh di situ, dalam upaya mendorong kehidupan keluarga yang harmonis. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas dari program ini ya, bagaimana efektivitas program Pusaka Sakinah yang terkait setidaknya dengan 3 yang tadi. Silakan adik-adik pelajari lagi. Pusaka Sakinah KUA di lokasi adik-adik sekalian dalam upaya mengurangi masalah perceraian selama masa pandemi COVID-19. Judul yang ketiga, peran ganda perempuan dalam keluarga ditinjau dari hukum Islam. Studi pada perempuan pekerja di luar rumah dan mendidik anak di lokasinya mana? Silakan ditentukan nanti ya. Ini banyak terjadi gitu ya. Entah itu apalagi pada masa pandemi. Kamu mau tuliskan pada masa pandemi boleh di judul. Nanti disesuaikan aja di rumusan masalah, atau tidak silahkan. Kalaupun tidak pada masa pandemi, itu sudah banyak dari dulu di Indonesia itu kan, di mana perempuan itu banyak sekali yang berperan ganda, mengurus anak, mencari uang, membantu keluarga, membantu bapaknya gitu ya, membantu suaminya untuk mendapatkan penghasilan yang cukup gitu bagi keluarganya. Ada juga bahkan di mana suaminya pengangguran, kemudian perempuan ini yang bekerja di luar, bisa berdagang,
bisa macam-macam gitu ya. Ini situasi yang banyak terjadi. Jadi perempuan itu kan kalau di dalam Islam, tradisi Islam dan hukum Islam, semua nafkah itu kan ke laki-laki. Silahkan dicari dimanapun ayat Al-Quran dan hadis, itu menerangkannya seperti itu. Nah, sementara ada fenomena di masyarakat di mana ada peran ganda perempuan. Dia juga kadang-kadang ngurus anaknya, apalagi masa pandemi daring kan. Habis itu dia cari kerja gitu, jualan apa kayak jualan apa dan banyak. Nah, ini bagaimana dilihat dari dan ditinjau dari hukum Islam. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana peran ganda perempuan pekerja di luar rumah dan mendidik anak di lokasi bla 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 bla. Silahkan ditentukan. Kemudian yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga. Judul yang keempat, karakteristik memilih pasangan dalam ta'aruf sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah atau keluarga sakinah. Studi pada laki-laki dan perempuan yang menikah dengan ta'aruf, atau nanti studi pada laki-laki, kalangan laki-laki dan perempuan yang akan memilih menikah dengan cara ta'aruf. Bisa dengan seperti itu judulnya. Begini, menikah dengan ta'aruf. Ta'aruf itu sendiri di masyarakat luas di Indonesia itu kan sudah mulai frekuensi orang-orang yang menikah dengan ta'aruf itu semakin meningkat loh dibanding masa-masa sebelumnya. Terutama karena juga banyak artis yang menikah dengan ta'aruf. Kan ada juga yang menikah kemudian tidak lama dari situ ya yang hasil ta'aruf itu ya kemudian bercerai. Ada juga yang alhamdulillah langgeng gitu ya. Dari sini kita bisa lihat apakah mereka yang menikah dengan ta'aruf atau nanti yang akan menikah dengan cara ta'aruf memang didasarkan dengan syariat Islam atau tidak. Misalnya apa saja yang diajarkan di dalam Islam tentang bagaimana kita mencari istri atau mencari suami. Kan ketika kita berta'aruf, laki-laki itu pasti punya kriteria tertentu. Yang pertama agamanya kan gitu. Kemudian secara fisik, kemudian apa dan seterusnya dan seterusnya. Sementara bagi perempuan juga kan punya kriteria karena perempuan kan tidak pasif begitu melakukan ta'aruf kan. Artinya mereka juga berhak menolak. Jadi dari situ kita bisa tahu bagaimana sih kriteria kalangan milenial atau kalangan yang baru saja menikah dengan ta'aruf itu kriteria awal yang mereka tetapkan itu seperti apa. Lalu kemudian nanti bisa dilihat hukum-hukum atau syariat-syariat yang memerintahkan bagaimana memilih laki-laki atau memilih perempuan di dalam Islam. Itu sangat mudah. Mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik memilih pasangan dalam ta'aruf bagi laki-laki dan perempuan yang menikah dengan ta'aruf. Yang kedua, apakah karakteristik memilih pasangan dalam ta'aruf didasarkan pada syariat Islam? Judul yang terakhir, tinjauan hukum Islam tentang ketahanan keluarga. Studi tentang upaya keluarga prasejahtera. Prasejahtera itu keluarga tanda kutip miskin ya. Makanya sekarang dikatakan prasejahtera kalau di dalam ilmu sosial bagi peneliti-peneliti itu loh, dibanding menggunakan keluarga miskin. Mungkin tidak elok gitu ya, karena mereka itu seakan-akan distigmakan miskin terus gitu ya. Kalau prasejahtera itu kan nanti dia akan sampai kepada keluarga yang sejahtera. Itulah kira-kira. Tinggal dipilih aja, terserah teman-teman menggunakan apakah prasejahtera atau keluarga miskin atau keluarga sederhana, terserah. Tapi yang paling tepat menurut saya adalah prasejahtera. Oke, lanjutkan. Dalam mempertahankan keharmonisan keluarga pada masa krisis akibat pandemi COVID-19. Ketahanan keluarga di dalam Islam itu penting. Ketahanan yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengelola kehidupan keluarga, kita bisa bertahan dalam kondisi apapun, dan kita terus berjuang agar keluarga itu tetap menyatu meskipun dalam krisis. Karena di Indonesia itu kan mayoritas muslim, dan pada masa krisis itu banyak yang bercerai, banyak juga yang bertahan mati-matian supaya kehidupan keluarga itu tidak hancur. Nah, adik-adik bisa melakukan penelitian ini nanti di lokasi adik-adik sekalian yang itu masyarakatnya atau keluarganya terbilang masih prasejahtera gitu ya, sederhana gitu. Apakah mereka itu mengupayakan ketahanan keluarga itu didasarkan oleh ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam yang
mereka yakini gitu ya. Oke, dari sini mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana keluarga prasejahtera mengupayakan kehidupan keluarga yang harmonis selama masa krisis akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah upaya keluarga prasejahtera dalam mempertahankan kehidupan keluarga yang harmonis tadi ya didasarkan pada syariat Islam? Nah, alhamdulillah itulah 5 judul skripsi jurusan hukum keluarga Islam. Semoga ini menjadi ilmu yang lebih bermanfaat. Tetap semangat. Salam dari saya.